Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayaleni Herawati dari kelas PGSDB dengan NIM 2301020043. Di sini saya akan mereview artikel jurnal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan judul artikel Peran Lingkungan Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Didik di Desa Semampir, Keraksaan, Probolinggo. Artikel ini ditulis pada tahun 2017 oleh dua orang penulis, yang pertama oleh Debbie Adelia Febrianti Purnamasari MPD dan juga oleh Endah Triwidaningsih MPD dari Universitas Islam Zainal Hasan Genggong. Adapun latar belakang penelitian, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas memberikan pengaruh pada perkembangan sosional emosional anak. Lingkungan keluarga misalnya memberikan tuntutan dan contoh bagi anak, sedangkan lingkungan bermain dapat meningkatkan daya kreativitas, kemampuan belajar, dan kemampuan intelektual anak. Baik buruknya pengalaman yang didapat anak bisa terjadi karena lingkungan sekitar. Lingkungan yang baik juga akan memberikan pengalaman yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang buruk akan memberikan dampak yang buruk kepada anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana lingkungan bermain dan lingkungan keluarga mempengaruhi perkembangan sosional emosional anak. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi lingkungan sekitar anak-anak di 2 konteks, yaitu lingkungan rumah dan prasekolah. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi perkembangan sosial emosional anak. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi peran lingkungan bagi perkembangan sosional emosional anak. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian dari artikel ini mengambil 2 metode penelitian. Yang pertama ada data. Penelitian ini menggunakan data dari survei di lingkungan dan pengalaman anak. Data yang didapat dari hasil survei akan dideskripsikan dan diinterpretasikan. Seperti kondisi yang ada di lapangan akan dideskripsikan dengan rinci. Hubungan antara lingkungan dan perkembangan sosial emosional anak juga akan diinterpretasikan secara detail dan jelas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan yaitu fenomenologi. Penelitian fenologi merupakan penelitian untuk mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman dari beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami dengan berusaha memahami budaya ataupun kebiasaan lewat pandangan pemilik budaya atau pelakunya itu sendiri. Yang kedua ada sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak-anak usia 6-12 di Desa Semampir, Keraksaan, Probolinggo. Sebagian besar anak yang berusia 6-12 tahun di lingkungan tersebut telah bersekolah di taman kanak-kanak atau biasa disebut dengan TK atau sudah ada di jenjang sekolah dasar. Lingkungan tempat tinggal di lingkungan sekolah juga menjadi objek penting yang akan memberikan pengaruh terhadap sampel tersebut. Lingkungan tersebut juga diteliti agar memberikan data bahwa lingkungan memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosional emosional anak. Kemudian ada hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah lingkungan sekitar anak seperti lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah mempunyai peran penting dalam perkembangan sosional emosional anak. Lingkungan keluarga yang baik dan lingkungan sekolah yang kondusif dapat menciptakan anak yang memiliki perkembangan sosional emosional yang baik. Lingkungan yang kurang kondusif dan lingkungan sekolah yang kurang kondusif dapat menyebabkan anak mengalami perkembangan sosional emosional yang buruk pula. Selanjutnya, saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dalam artikel ini. Yang pertama ada kelebihan. Ada 3 kelebihan dalam artikel ini. Yang pertama, pengembangan kesadaran. Artikel ini meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya lingkungan dan perkembangan sosional dan emosional mereka. Yang kedua, pengembangan keterampilan.
Artikel ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir ada pengembangan karakter. Artikel ini juga membantu peserta didik mengembangkan karakter yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan yang seimbang dan sehat. Adapun kekurangan dari artikel ini juga ada 3. Yang pertama, keterbatasan penggunaan contoh. Artikel ini mungkin tidak memiliki contoh yang cukup untuk menjelaskan konsepnya secara lebih rinci agar memudahkan pemahaman. Dan yang kedua, ada keterkaitan kepada teori. Artikel ini terlalu fokus pada teori dan kurang memberikan contoh praktis yang dapat diterapkan dan dalam pengembangan sosional emosional anak. Dan yang terakhir ada keterbatasan data. Artikel ini tidak menyajikan data yang spesifik dan akurat tentang perkembangan sosional emosional anak didik, sehingga sulit untuk mengetahui tingkat keberhasilan perkembangan sosional emosional anak didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari mereview artikel jurnal dengan judul artikel Peran Lingkungan terhadap Perkembangan Sosional Emosional Anak Didik di Desa Semampir, Keraksaan, Probolinggo. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.